2007. Izinkan kita untuk memperkenalkan diri. Nama saya Siva Apriliani. Nama aku Sasabila Apriliani. Nama saya Anissa Fadila. Nama saya Sulasi. Ini video presentasi kami. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Herni Suryani SP Esikom MM CHRA selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen konflik yang telah memberikan kesempatannya kepada kami untuk mempresentasikan tentang resolusi konflik hubungan industrial. Dan tak lupa juga terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah hadir di sini dan nantinya akan memperhatikan presentasi kami. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke materinya. Baik, untuk di sini ada yang tahu pengertian dari hubungan industrial? Jadi hubungan industrial itu adalah hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi dan distribusi barang atau jasa. Dalam arti luasnya itu, hubungan industrial meliputi semua hubungan antara pemberi kerja, yaitu perusahaan, pemerintah atau individu, dan juga pekerja serta pegawai. Nah, di sini ada pengertian hubungan industrial menurut undang-undang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri atas unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004, perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau juga gabungan perusahaan, pekerjaan atau buruh atau serikat pekerja karena adanya perselisihan mengenai hak atau kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau buruh dalam suatu perusahaan. Baik, di sini ada perkembangan konflik hubungan industrial di Indonesia. Jadi pada era reformasi itu adanya kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat semakin terbuka, sehingga banyaknya para pekerja atau buruh yang mogok kerja dan juga melakukan demonstrasi, seperti guru, dosen, dan juga perangkat desa mulai berani melakukan demonstrasi dan juga mogok kerja. Maka adanya hubungan industrial ini. Sedangkan saat ini hanya TNI dan Polri yang dilarang untuk melakukan mogok kerja, meskipun keluhan internalnya itu dapat terjadi, seperti adanya protes batalion infanteri 751 pada tahun 2009. Dalam organisasi TNI ini, mekanisme manajemen konfliknya diterapkan sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cepat. Baik, di sini ada jenis-jenis konflik hubungan industrial. Yang pertama adanya perselisihan konflik. Jadi konflik perselisihan hak ini terjadi karena tidak terpenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan dari perundang-undangan atau juga perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama. Perselisihan hak ini terjadi antara karyawan atau serikat kerja dengan pengusaha. Yang kedua adanya perselisihan kepentingan terjadi karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai kekuatan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan pemerintahan atau perjanjian kerjasama. Perselisihan ini terjadi pada pekerja atau serikat kerja dengan pengusaha. Yang ketiga adanya perselisihan hubungan kerja. Ini terjadi karena tidak sesuainya pendapat mengenai pengambilan hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Perselisihan ini terjadi antara karyawan dan juga serikat kerja dalam pengusaha. Dan yang keempat adanya perselisihan antar serikat pekerja, yaitu terjadi karena tidak adanya kesesuaian paham mengenai keanggotaan serta pelaksanaan hak dan kewajiban di serikat kerja. Biasanya terjadi pada serikat kerja dalam suatu perusahaan. Ini ada tujuan dari manajemen industrial. Hubungan industrial itu perlu dimanajemen secara sistematis, baik untuk para serikat kerja maupun oleh para pengusahanya.
Hubungan baik antara buruh dan pengusaha merupakan dasar berkembangnya demokrasi industrial. Di sini ada tujuan dari manajemen industrial. Yang pertama, menyeimbangkan kepentingan pekerja dan juga pengusaha. Yang kedua, mencegah perselisihan melalui komunikasi dua arah. Yang ketiga, meningkatnya produktivitas demi keuntungan bersama. Yang keempat, membangun demokrasi industrial melalui kerjasama dan juga partisipasi pekerja. Dan yang kelima, mencegah ketidakpuasan mogok dan juga lockout dengan upah serta iklim kerja yang adil dan kondusif. Ini ada contoh penerapan dari PT Astra International. Jadi PT Astra International ini memiliki Industrial Relation Department sebagai unit khusus yang menangani hubungan industrial. Jadi perusahaan itu menerapkan filosofi sumber daya manusia itu sebagai aset strategis perusahaan. Kebijakan-kebijakan utama yang dibuat oleh PT Astra itu, yang pertama, menghormati hak karyawan, termasuk hak berserikat melalui inkasi. Yang kedua, tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Yang ketiga, mematuhi peraturan ketenagakerjaan Indonesia dan konvensi ILO. Yang keempat, menciptakan iklim kerja harmonis melalui sinergi manajemen pekerja dan survei kepuasan karyawan. Yang kelima, komunikasi terbuka melalui presiden letter setiap tahun. Yang keenam, menjaga komunikasi dua arah melalui LKS bipartit. Dan yang ketujuh, adanya evaluasi dan juga apresiasi karyawan seperti penghargaan karyawan terbaik atau teladan. Ini ada organisasi pekerja dan organisasi pengusaha serta serikat pekerja atau serikat buruh. Jadi para pekerja itu membentuk serikat untuk menghimpun kekuatan dalam memperjuangkan hak dan juga kesejahteraan mereka, seperti upah, kontrak kerja, jaminan sosial, dan kondisi kerja. Serikat pekerja itu berbeda dengan organisasi profesi, karena serikat kerja itu berfokus pada perlindungan dan juga peningkatan kesejahteraan pekerja, sedangkan organisasi profesi itu bertujuan untuk mengembangkan dan juga meningkatkan kualitas pelaksanaan suatu profesi. Menurut pasal 5 Undang-Undang Serikat Pekerja, setiap pekerja atau buruh itu berhak untuk menjadi anggota serikat pekerja. Suatu serikat pekerja itu dibentuk sekurang-kurangnya 10 orang. Menurut pasal 1, serikat pekerja bisa dikelompokkan menjadi yang pertama serikat pekerja, yang kedua federasi serikat pekerja adalah gabungan serikat pekerja, dan yang ketiga konfederasi. Woi, bagus nggak? Lanjutkan aja. Serikat pekerja dibentuk sekurang-kurangnya dari 3 federasi serikat pekerja. Dan yang selanjutnya ada organisasi pengusaha. Menurut pasal 105 Undang-Undang Tenaga Kerja, setiap pengusaha itu berhak untuk membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha. Para pengusaha itu telah membentuk organisasi pengusaha pada tahun 1952 dengan nama Permusyawaratan Urusan Sosial Ekonomi Pengusaha Indonesia atau PUSPI. Pada tahun 1985, organisasi ini berubah menjadi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Akan tetapi tidak semua pengusaha menjadi APindo. Di samping itu terdapat 32 organisasi pengusaha tingkat provinsi dan 250 anggota pengusaha tingkat kabupaten atau kota dengan anggota 4.450 perusahaan. Di ASEAN Confederation of Employers atau ACE juga dibentuk. Di sisi lain, International Organizing of Employees, organisasi dunia atau internasional dibentuk. Jadi APindo itu menjadi anggota kedua dari organisasi tersebut. Selanjutnya di sini ada pengertian pemogokan. Pemogokan merupakan tindakan karyawan atau buruh jika tidak bisa mencapai kesepakatan mengenai perselisihan hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan hubungan kerja dengan pengusaha. Mogok kerja merupakan upaya dan tindakan terakhir Mogok kerja merupakan upaya dan tindakan terakhir untuk mencapai tujuan para buruh jika upaya negosiasi perselisihan hubungan industrial gagal dicapai. Pemogokan adalah tindakan yang direncanakan oleh sekelompok buruh, baik yang menjadi anggota serikat pekerja atau yang tidak menjadi anggota serikat pekerja, untuk memaksa pengusaha memenuhi tuntutan mereka. Ada pengertian pemogokan menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor F232 dan 2003. Mogok kerja adalah tindakan pekerja atau buruh
yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan atau oleh serikat pekerja serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Selanjutnya, menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mogok kerja sebagai hak dasar pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh dilakukan secara sah dan damai sebagai akibat gagalnya suatu perundingan. Nah, adapun tujuan dari mogok itu sendiri, tujuan mogok beragam, ada yang berhubungan langsung dengan diri para karyawan dan ada juga yang tidak berhubungan langsung. Berikut ini ada beberapa tujuan pemogokan. Yang pertama, meningkatkan taraf hidup karyawan. Pemogokan merupakan upaya untuk memaksa pengusaha memenuhi tuntutan para karyawan dengan meningkatkan taraf dan kesejahteraan hidup mereka. Yang kedua, memaksa pemerintah untuk mengubah kebijakan perubahannya. Pemerintah mempunyai kepentingan agar hubungan industrial bisa berjalan damai dan adil. Fungsi pemerintah adalah mengatur hubungan industrial agar tercipta produk yang dibutuhkan masyarakat dengan kuantitas dan kualitas yang tinggi. Para karyawan sejahtera dan pengusaha memperoleh keuntungan yang tinggi. Yang ketiga, alat politik. Pemogokan bisa digunakan untuk mencapai politik tertentu. Sebagai contoh, pada masa penjajahan Belanda, pemogokan digunakan sebagai alat perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mahatma Gandhi merupakan pemogokan untuk memaksa Inggris memberikan kemerdekaan India. Selanjutnya ada jenis pemogokan. Yang pertama ada pemogokan yang sah menurut USSI. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 22 Tahun 2004 tentang akibat hukum mogok kerja yang tidak sah. Kepmenker 2232/2004. Yang dimaksud dengan mogok kerja yang sah adalah pemogokan yang memenuhi sebagai berikut. Dilakukan secara tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan, lalu tidak melanggar hukum, dan lalu dalam mengajak mogok karyawan bisa memenuhi atau tidak memenuhi ajakan mogok. Selanjutnya, tidak mengganggu kepentingan umum atau membahayakan keselamatan orang lain, serta sekurang-kurangnya dalam waktu 7 hari sebelum mogok wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Nah, dalam hal pekerja melakukan mogok kerja yang sah, pengusaha dilarang mengganti pekerja atau buruh yang mogok kerja dengan pekerja lain dari perusahaan, serta memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja dan pengurus serikat pekerja selama dan sesudah melakukan mogok kerja. Nah, yang kedua, pemogokan yang tidak sah menurut pasal 3 Kepmenaker 232/2004 yang dimaksud dengan mogok kerja yang tidak sah apabila mogok tersebut dilakukan bukan sebagai akibat gagalnya perundingan tanpa memberitahuan kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Dengan pemberitahuan kurang dari 7 hari sebelum pelaksanaan mogok kerja, isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 140 ayat 2 huruf A, B, C, dan D Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan serta mogok kerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia yang dilakukan oleh pekerja atau buruh yang sedang bertugas dikualifikasikan sebagai mogok kerja yang tidak sah. Mogok kerja yang tidak sah ini membawa konsekuensi dalam hukum hubungan industrial. Konsekuensi tersebut adalah mogok kerja tidak sah dianggap mangkir. Pengusaha berhak untuk memanggil karyawan yang mogok kerja tidak sah 2 kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 hari dalam bentuk pemanggilan tertulis dan dengan cara yang sepatutnya. Pekerja yang tidak memenuhi panggilan dianggap mengundurkan diri dan hal ini berpengaruh terhadap hak-hak pesangonnya. Apabila mogok kerja tidak sah mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, maka dianggap kesalahan berat yang bisa diputuskan hubungan kerjanya secara tidak hormat, di samping bisa pidana, serta buruh yang melakukan mogok tidak sah tidak mendapatkan upah. Yang terakhir ada pemogokan di negara-negara maju. Di negara-negara maju, pemogokan bisa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok antara lain berikut. Yang pertama ada wildcat strike, pemogokan tanpa izin serikat pekerja.
Lalu ada Italian strike atau Sciopera Bianco, buruh melakukan pekerjaan persis yang diharapkan perusahaan tetapi tidak berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan secara lebih baik. Lalu ada Slowdown strike, buruh tetap bekerja di tempat kerja tetapi memperlambat penyelesaian pekerjaannya. Lalu ada Green Belt strike, pemogokan yang ditujukan untuk konservasi atau perlindungan lingkungan hidup. Lalu ada Black Bloc Belt strike, pemogokan yang ditunjukkan kepada pengusaha tertentu untuk melindungi interest ekonomi buruh yang mogok. Lalu ada jurisdictional strike dalam Undang-Undang Pemburuhan Amerika Serikat. Jurisdictional strike adalah penolakan untuk bekerja oleh serikat pekerja untuk melindungi hak para anggotanya dalam mengerjakan pekerjaan tertentu dan untuk memprotes penugasan kerja pekerjaan yang diperselisihkan kepada para anggota serikat pekerja lainnya. Lalu ada lockout strike, memblok para buruh untuk bekerja secara normal sebagai akibat hilangnya upah. Lalu ada proses mogok. Memogokkan merupakan suatu proses yang dimulai dengan pecahnya kesepakatan bersama antara serikat pekerja atau serikat buruh dan pengusaha. Setelah KKB, kedua belah pihak melaksanakan perjanjian tersebut. Yang pertama, pekerja melaksanakan tugas dan pekerjaannya untuk memproduksi barang dan jasa untuk pengusaha, serta pengusaha membayar kompensasi kepada pekerja sebagai kewajibannya. Terjadilah hubungan industrial damai atau peace industrial relation yang menguntungkan kedua belah pihak. Akan tetapi, ketidaksepakaman kontrak kerja juga terjadi dalam kesepakatan kerja. Selanjutnya ada kasus konflik antara manajemen serikat pekerja di PT Dirgantara Indonesia. Nah, PT Dirgantara Indonesia ini mengalami krisis keuangan yang berat, yaitu mereka terdapat utang besar kepada pemerintah, lalu memiliki kesalahan manajemen dalam pembelian suku cadang, penjualan pesawat yang tidak berjalan, dipaksa memproduksi berbagai barang yang tidak menguntungkan dan tidak mampu membayar gaji karyawannya. Karena karyawannya berjumlah terlalu banyak, karena mereka rekrutmennya tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga membebani perusahaan. Nah, pada bulan September 2023, DI merumahkan 9.670 karyawan karena tidak mampu membayar gaji. Nah, ini tuh memicu konflik industrial besar antara karyawan dan manajemen. Adapun bentuk konflik yang terjadinya, yang pertama ada demonstrasi besar-besaran, lalu ada penolakan dan pemblokiran pabrik, karyawan menuntut hak gaji dan pesangon, konflik internal antara karyawan karena seleksi PHK, ketidakcocokan negosiasi dalam bipartit, tripartit, dan mediasi, dan yang terakhir, situasi memanas karena perusahaan dijaga oleh Angkatan Udara atau AU. Nah, selain konflik tadi, ada juga perbedaan tujuan dari pihak manajemen dan karyawan. Nah, pihak manajemen di sini ingin melakukan PHK massal, sedangkan karyawan menolak PHK dan menuntut gaji serta ingin mendapatkan pesangon yang layak. Nah, selanjutnya penyelesaian dari kasus ini adalah melalui jalur 4T4, yaitu panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat. Yang pertama ada putusan dari P4T, yaitu memutuskan mendukung manajemen DI. Lalu menyetujui PHK 6.561 karyawan. Lalu ada pesangon diberikan tetapi jumlahnya kecil, tidak sesuai dengan kegiatan yang mereka lakukan. Nah, sehingga karyawan menolak hasil dari keputusan P4 itu dengan menggugat ke pengadilan negeri atau PTTUN. Terus kedua, pengadilan memenangkan SPFKK dan menyatakan PHK DI melanggar undang-undang. Namun keputusan pengadilan tidak bisa memaksakan manajemen karena DI tidak punya uang untuk membayar gaji atau pesangon besar. Lalu negara hanya memberikan dana untuk PHK sebagian. Lalu pengadilan tidak bisa memaksa perusahaan tanpa dana. Lalu yang terakhir, konflik jadi berkepanjangan yang akhirnya terjadi kebuntuan negosiasi
Lalu pemogokan yang awalnya damai berpotensi menjadi kekerasan. Lalu tujuan kedua pihak tidak cocok sehingga konflik terus berlanjut. Selanjutnya ada pemogokan buruh. Pemogokan buruh adalah aksi kolektif pekerja untuk menekan pengusaha agar memenuhi tuntutan tertentu seperti perbaikan upah, kondisi kerja, atau hak-hak normatif. Aksi ini harus diorganisasi oleh serikat pekerja yang sah dan dipimpin oleh pemimpin serikat serta koordinator lapangan. Tujuan utama pemogokan adalah memaksa pengusaha untuk membuka ruang negosiasi, namun serikat tetap harus menjalin komunikasi agar konflik tidak berkelanjutan. Nah, ketika pemogokan ini gagal, serikat perlu menyiapkan langkah rekonsiliasi. Anggota juga harus mempertimbangkan resiko seperti kemungkinan PHK atau penawaran pesangon sesuai aturan perundangan. Selanjutnya, ini ada lockout oleh perusahaan. Jadi tindakan pemogokan buruh bisa dibalas oleh pengusaha dengan mengulur waktu atau melakukan lockout terhadap perusahaan. Nah, lockout ini merupakan senjata pengusaha yang pertama untuk mencegah seluruh atau sebagian memasuki perusahaan dan bekerja. Menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, lockout harus dilakukan dengan cara tertentu. Yang pertama, pasal 147, yaitu lockout dilarang dilakukan pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan atau jenis kegiatan yang membahayakan keselamatan jiwa manusia yang meliputi rumah sakit, pelayanan jaringan air bersih, pusat pengendali telekomunikasi, pusat penyedia tenaga listrik, pengolahan minyak dan gas bumi, serta kereta api. Lalu yang kedua ada di pasal 148, yaitu pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada pekerja buruh atau serikat pekerja, serikat buruh, serta instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat sekurang-kurangnya 7 hari kerja sebelum lockout dilaksanakan. Selanjutnya, serikat pekerja atau union. Nah, serikat pekerja yang ingin melakukan pemogokan harus merencanakannya dengan matang melalui rapat untuk menentukan tuntutan, membahas resiko, karena selama mogok kerja tidak menerima upah serta membuat berita acara keputusan. Karena tidak semua pekerja menjadi anggota serikat, maka serikat perlu mengajak pekerja lain dan serikat lain agar aksi memiliki dampak. Nah, tujuan utamanya adalah untuk mendorong pengusaha bernegosiasi, dan serikat juga harus mempersiapkan langkah jika pemogokan gagal, termasuk rekonsiliasi atau menerima keputusan dari perusahaan. Selanjutnya, pengusaha. Nah, pengusaha juga perlu mengelola pemogokan sebagai bagian dari manajemen risiko, karena pemogokan dapat menimbulkan kerugian dan risiko bagi perusahaan. Berikut adalah manajemen risiko yang terkait dengan pemogokan, antara lainnya pertama, manajemen security, yaitu perusahaan harus menyiapkan sistem keamanan untuk mengantisipasi risiko fisik yang muncul saat pemogokan seperti kerusakan aset, lalu sabotase, pemadaman listrik, pencurian, atau terhambatnya pekerja yang tidak ikut aksi untuk masuk kerja. Lalu yang kedua ada kebijakan hubungan industrial perusahaan, yaitu perusahaan perlu memiliki kebijakan hubungan industrial yang mencakup program khusus untuk mengantisipasi dan menangani pemogokan secara terencana. Lalu program-programnya itu ada mendeteksi kecenderungan mogok tenaga kerja buruh. Lalu yang terakhir ada tim pengendali pemogokan. Selanjutnya ada penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Hubungan industrial berdampak luas pada pekerja perusahaan, lalu masyarakat dan pemerintahan. Jika perselisihan tidak diselesaikan, maka masalah akan muncul seperti masalah sosial ekonomi dan lainnya. Terus
bisa diselesaikan dengan damai, tapi semua pihak itu harus mendapatkan manfaatnya. Nah, di sini itu ada dua sebenarnya, ada lembaga bipartit sama lembaga kerjasama tripartit. Tapi karena wifi-nya ini, jadi yang munculnya cuma satu. Yang pertama ada lembaga kerjasama bipartit, yaitu dalam pasal 106 UU TK mengatur bahwa perusahaan dengan 50 pekerja atau lebih wajib membentuk lembaga kerjasama bipartit sebagai forum komunikasi antara pengusaha dan pekerja. Nah, penyelesaian bipartit ini dilakukan melalui perundingan untuk menyelesaikan perselisihan. Jika tercapai kesepakatan, dibuat perjanjian bersama berisi identitas pihak, lalu ada kesepakatan, lalu hasil keputusannya. Lalu yang kedua ada lembaga kerjasama tripartit dalam pasal 107 UTK mengatur lembaga kerjasama tripartit, yaitu forum komunikasi dan musyawarah ketenagakerjaan yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Fungsinya itu adalah memberi saran dan mempertimbangkan dalam kebijakan serta menyelesaikan masalah ketenagakerjaan. LK tripartit ada di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Terus membentuk sektornya yang anggota LK tripartit nasional berjumlah 45 orang sesuai Kepres nomor 37 tahun 2009 nomor 37 tahun 2009. Berikut ada metode penyelesaian konflik di hubungan industrial. Metodenya itu sama kayak yang sudah dijelaskan oleh kelompok yang sebelumnya. Ada mediasi, ada konsiliasi, ada arbitrase. Tapi yang bedanya di hubungan industrial itu adanya metode pengadilan hubungan industrial. Untuk penjelasan mediasi sebagai berikut. Mediasi adalah proses penyelesaian masalah antara pekerja dan perusahaan dengan bantuan mediator. Nah, bedanya di hubungan industrial ini, mediatornya itu diambil dari dinas tenaga kerja. Mediator membantu kedua pihak berdiskusi dan mencari kesepakatan yang adil tanpa harus langsung ke pengadilan. Nah, penyelidikan kasus ini dilakukan maksimal 7 hari setelah menerima pelimpahan kasus. Untuk tugas mediator sendiri, mohon maaf kalau nggak kelihatan karena jaringan wifi-nya. Tugas mediator yang pertama ada menyelesaikan tugas mediasi paling lambat 30 hari kerja sejak menerima pelimpahan. Yang kedua, mediator dapat memanggil saksi dan pihak lain yang terkait. Nah, saksi ini wajib memberikan keterangan, membuka dokumen, dan menunjukkan bukti yang dibutuhkan. Jika tidak ada hukumnya diberi sanksi dan penjara selama 1 tahun kurang lebih. Terus proses mediasi yang pertama, mediator mengupayakan kesepakatan antara pihak yang bersengketa. Kedua, jika tercapai kesepakatan maka dituangkan dalam perjanjian bersama dan ditandatangani oleh kedua pihak serta mediator. Tiga, perjanjian bersama kemudian didaftarkan ke pengadilan hubungan industrial. Di sini ada kemampuan mediator menurut Mariskal tahun 1998. Yang pertama, ahli dalam bidang tawar-menawar kolektif atau kolektif bargaining dan hubungan manajemen perubahan. Kedua, kemampuan untuk menyediakan bantuan kepada pihak-pihak yang bernegosiasi. Yang ketiga, pengetahuan mengenai proses yang dipakai untuk memperbaiki hubungan manajemen perburuhan. Yang keempat, keterampilan memfasilitasi dan pemecahan problem. Yang kelima, berpengetahuan mengenai proses untuk
untuk memperbaiki keefektifan organisasi. Yang keenam, kemampuan untuk mendesain dan melaksanakan sistem resolusi konflik. Yang terakhir yaitu kemampuan untuk ikut serta dalam upaya-upaya pendidik, advokasi dan mencapai sesuatu. Kedua, ada metode konsiliasi. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terjadi dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh konsiliator. Nah, konsiliator ini adalah pihak ketiga netral yang ditetapkan dan diberi legitimasi oleh Dewan. Untuk syaratnya menurut untuk syarat menjadi konsiliator menurut Undang-Undang Nomor 2 2004 Pasal 19 yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, berwarga negara Indonesia. Yang ketiga, berumur sekurang-kurangnya 45 tahun yang berhubungan dengan bidang hubungan industrial sekurang-kurangnya 5 tahun. Yang kedelapan, menguasai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Yang kesembilan, syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menakerkan. Kita masuk ke proses konsiliasi. Yang pertama, pihak yang berselisih mengajukan permintaan konsiliasi ke kantor dinas tenaga kerja. Prosedur kedua, konsiliator meneliti inti masalah selama paling lama itu 7 hari kerja sejak menerima permintaan. Yang ketiga, pada hari kerja ke-8, konsiliator wajib mengadakan sidang pertama. Yang keempat, konsiliator dapat memanggil saksi atau ahli untuk memberikan keterangan. Yang kelima, mereka dipanggil wajib hadir dan memberikan data atau dokumen yang diminta. Penolakan memenuhi permintaan konsiliator bisa dikenai pidana. Yang terakhir, jika ada kedua pihak setuju, maka dibuat perjanjian bersama, ditandatangani oleh kedua pihak, disaksikan oleh konsiliator, lalu didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Nah, terus bagaimana sih kalau misalkan tidak ada kesepakatan? Maka pertama, konsiliator memberikan anjuran tertulis mengenai bagaimana sebaiknya perselisihan diselesaikan. Yang kedua, dalam waktu 10 hari kerja, sejak anjuran diberikan, pihak yang berselisih harus memberi jawaban tertulis, yaitu jika menyetujui atau menolak anjuran tersebut. Nah, jika menyetujui, konselor membantu membuat perjanjian bersama. Terus yang setelah itu setelah perjanjian ditandatangani kedua pihak dan didaftarkan PHI. Nah, jika menolak, maka konsiliator membuat pernyataan tertulis bahwa upaya konsiliasi gagal. Biasanya menuju jalur berikutnya dalam penyelesaian industrial, misalnya arbitrase atau pengadilan hubungan industrial atau disingkat PHI sesuai aturan umum. Selanjutnya yang ketiga ada metode arbitrase. Penyelesaian perselisihan melalui keputusan arbiter yang ditunjuk oleh Menakerkan. Arbitrase ini cocok untuk perselisihan kepentingan atau antar serikat dalam satu perusahaan. Untuk syarat menggunakan arbiter, untuk syarat menjadi arbiter, yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, cakap melakukan tindakan hukum. 3, berwarga negara Indonesia. Yang keempat, berpendidikan minimal S1. Yang kelima, berumur minimal 45 tahun. Yang keenam, berbadan sehat menurut keterangan dokter. Yang ketujuh, lulus ujian arbitrase. Yang kedelapan atau terakhir, memiliki pengalaman di bidang hubungan industrial minimal 5 tahun. Lanjut ke proses arbitrase. Untuk langkah pertama, pihak yang berselisih harus meminta arbitrase secara tertulis. Kedua, jika sudah dibuat dan ditandatangani perjanjian arbitrase, tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Arbiter yang diserahkan kepada arbiter untuk diputuskan. Yang ketiga, biaya proses arbitrase. Yang keempat, pernyataan dari pihak yang berselisih untuk tunduk dan menjalankan keputusan arbiter. Yang kelima, tempat dan tanggal
pembuatan surat serta tanda tangan pihak yang berselisih dan arbiter. Yang keenam, pernyataan bahwa arbiter diberi kewenangan penuh dalam memeriksa perselisihan yang ditandatangani oleh pihak yang berselisih. Terakhir, ada perjanjian arbitrase yang menyatakan bahwa setelah ditandatangani, arbitrase tidak bisa dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak. Ini ada metode penyelesaian konflik hubungan industrial yang terakhir yaitu ada pengadilan hubungan industrial. Pengadilan industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memberi putusan mengenai perselisihan. Nah, ruang lingkupnya apa saja sih di pengadilan hubungan industrial? Yang pertama ada di tingkat pertama mengenai perselisihan hak. Yang kedua di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan. Yang ketiga ada di tingkat pertama mengenai perselisihan PHK. Serta yang terakhir di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Nah, hakim dalam pengadilan hubungan industrial yang pertama ada hakim adalah hakim karir pada pengadilan negeri yang ditugasi menyelesaikan penyelesaian hubungan industrial. Yang kedua ada hakim ad hoc, adalah hakim ad hoc pada Mahkamah Agung yang mengangkatnya atas usul serikat pekerja atau serikat buruh dan organisasi pengusaha. Proses PHI. Sebelum menggunakan jalur pengadilan hubungan industrial untuk menyelesaikan perselisihan, pihak yang terlibat konflik harus menggunakan jalur yang pertama dan kedua tadi, yaitu mediasi atau konsiliasi. Jalur ini lebih cepat, lebih murah, dan bisa menciptakan win-win solution seperti dinyatakan di Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004, yaitu proses di PHI dilakukan secara cepat, murah, dan akurat. Jika tidak menggunakan jalur mediasi dan konsiliasi terlebih dahulu, pengadilan hubungan industrial akan menolak gugatan pihak yang terlibat konflik. Jika jalur mediasi dan konsiliasi tidak berhasil tetapi salah satu pihak tidak mau melaksanakan kesepakatan, maka pihak yang terlibat konflik bisa menggugat lawannya ke pengadilan hubungan industrial. Berikut ada tahapan PHI. Yang pertama, 7 hari setelah menerima gugatan, Ketua Pengadilan Negeri menetapkan majelis hakim yang terdiri dari hakim karir dan hakim ad hoc. Yang kedua, 7 hari setelah majelis ditetapkan, kedua majelis harus menggelar sidang pertama. Yang ketiga, PHI kemudian memeriksa kasus dan memberikan putusan maksimal 50 hari setelah sidang pertama. Terakhir, jika perkara diperiksa oleh majelis hakim pekerja muda, putusan harus keluar maksimal 7 hari berikutnya. Majelis hakim bisa mengeluarkan putusan yang langsung dapat dilaksanakan, meskipun ada pihak yang melakukan perlawanan atau ada pihak yang mengajukan kasasi. Untuk perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat atau serikat buruh dalam suatu perusahaan, putusan PHI bersifat final, mengikat, dan tidak dapat dikasasi. Lalu bagaimana jika ada pihak yang mengajukan kasasi? Sebelumnya, apa itu sih kasasi itu? Kasasi adalah merupakan salah satu upaya secara hukum untuk mengajukan pembatalan putusan. Sebelumnya di sini kelihatan nggak gambarnya. Ya, kalau misalkan kurang jelas bisa lihat di HP ya. Ya, untuk materinya sudah selesai. Barangkali ada yang mau bertanya atau memberikan pendapatnya atau ada contoh kasus juga boleh, silahkan. Kenapa pemogokan yang awalnya tuh legal gitu, lancar sesuai regulasi, tiba-tiba seiring berjalannya waktu tuh tiba-tiba jadi tidak sah lah di mata hukum. Jadi itu kenapa bisa kayak gitu? Kan gaya kepemimpinan itu beda-beda ya. Misalkan kan ada yang otoriter, terus ada yang demokratis. Menurut pendapat kalian dalam menyelesaikan konflik hubungan industrial, apakah
ada pengaruhnya atau tidak gitu. Udah itu aja. Industrial di dalam suatu lembaga ya, Betul. antara pimpinan dengan bawahan. Kan arti dari hubungan industrial itu adalah hubungan antara pekerja dengan misalnya pimpinan gitu ya. Hubungan bukan pimpinan, lembaga. Misalnya yang ngasih kerjaan dengan pegawai. Hubungan industrial. Konfliknya, jadi kita tahu organisasi ya, tahu ini non organisasi ya, tahu gitu. Sok silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bintang Pamungkas. Saya dari kelompok 1. Ingin bertanya mengenai tadi kan jadi kita tuh bisa menggugat perusahaan gitu kan tentang pemogokan kan. Biasanya contoh-contoh gugatannya itu seperti apa? Gitu aja. Izin menjawab untuk pertanyaan Rio. Ya. Kalau pertanyaannya tuh kurang lebih gimana apa? Kenapa bisa pemogokan kerja yang tadinya sah menjadi atau legal menjadi tidak sah? Kan di undang-undang menurut UU SPJO, Keputusan Menteri Tenagakerjaan nomor 23 tahun 2024 maksud mogok kerja yang sah adalah mogok kerja yang memenuhi kriteria berikut. Ada lagi? Yang pertama, dilakukan secara tertib sebagai akibat gagalnya perundingan. Yang kedua, tidak melanggar hukum. Yang ketiga, tidak mengajak mogok karyawan bisa dalam mengajak mogok karyawan bisa memenuhi atau tidak memenuhi ajakan mogok. Yang selanjutnya, tidak mengganggu kepentingan umum dan atau membahayakan keselamatan orang lain, serta sekurang-kurangnya dalam waktu 7 hari kerja sebelum mogok wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang tenaga kerja setempat. Mungkin bisa dinyatakan tidak sah jika si pemogokan kerja ini ada yang anarkis atau mengganggu kepentingan umum. Izin menjawab pertanyaan dari TNI. Kurang lebih pertanyaannya kayak gini, kan kayak kepemimpinan itu berbeda-beda, ada yang otoriter dan juga demokratis. Ada yang berbeda atau tidak untuk resolusi hubungan industrial? Jawabannya berbeda. Kalau misalkan gaya kepemimpinan otoriter itu menyelesaikan konflik secara sepihak dan juga cepat, jadi sering memicu ketidakpuasan dari semua pihak yang terlibat. Sedangkan untuk gaya demokratis itu yaitu menyelesaikan konfliknya lewat kerjasama atau dialog, jadi lebih diterima dan juga hubungan industrialnya itu lebih efektif dibanding gaya kepemimpinan otoriter. Izin menjawab pertanyaan Kuliah Bintang. Ya. Untuk jenis-jenis pemogokan itu ada jenis pemogokan yang sah dan yang tidak sah. Yang tidak sah itu pemogokan yang memenuhi kriterianya dilakukan secara tertib dan beramal sebagai akibat gagalnya perundingan, tidak melanggar hukum dan mengajak mogok karyawan bisa memenuhi atau tidak memenuhi ajakan mogok. Untuk contohnya, ada studi kasus dari PT Dirgantara yang mengalami krisis keuangan tadi, adanya utang, kesalahan manajemen dalam pembelian suku cadang, penjualan pesawat tidak berjalan, dipaksa memproduksi barang yang tidak menguntungkan dan tidak mampu membayar gaji karyawan. Itu ya, apakah sudah terjawab? Mantap, terbaik. Kelompok 7 ya. Pernahkah kelompok 7 mendengar atau melihat atau menyimak konflik hubungan industrial
tentunya atau membaca juga gak apa-apa ya. Tentunya di Indonesia udah pasti ya, pasti ada konflik hubungan industrial. Nah, sebutkan contohnya, di samping itu juga cara penyelesaiannya seperti apa. Karena kan kalau cara penyelesaian konflik hubungan industrial itu diantaranya bisa secara mediasi ya, terus bisa secara diselesaikan oleh lembaga bipartit sama lembaga tripartit atau arbitrase juga bisa ya, silakan. Nah itu. Oke, tadi ada itu kasusnya di tahun 2017 tentang PT Freeport Indonesia yang melakukan mogok kerja karena menolak kebijakan perusahaan yang merumahkan dan melakukan PHK sepihak. Ada sekitar 840 sampai 8.300 pekerja terdampak atas kebijakan ini. Terus para pekerja juga jadinya menuntut pemanggilan kembali, terus pembayaran upah atau THR, serta pemenuhan hak normatif lainnya. Terus pemerintah juga melalui Kemenaker ikut memediasi, namun hingga beberapa tahun kemudian sebagian masalah masih belum terselesaikan sepenuhnya. Seperti kayak waktu tanggal 6 sampai 7 September kemarin, waktu itu tuh kan ada pesta pora tuh. Jadi konser yang mengundang beberapa artis. Untuk cara penyelesaian itu diadakan perundingan bipartit, serikat pekerja dan manajemen Freeport melakukan negosiasi internal untuk mencari kesepakatan upah baru. Lalu yang keduanya ada mediasi dari Dinas Ketenagakerjaan, pemerintah melalui Kemenaker dan Disnaker Papua memediasi pertemuan ketika perundingan awal tidak berhasil. Lalu yang terakhir ada kesepakatan bersama, yaitu setelah beberapa kali mediasi, kedua pihak mencapai kesepakatan mengenai skema upah dan penyelesaian hak-hak pekerja yang tertunda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah-salah teknis tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tar dulu, Kak. Semuanya. Cok, langsung lah ya, langsung. Menggunjing orang itu sarang dosa, mengganggu orang itu sarang dosa, mencaci orang itu sarang dosa, menfitnah orang itu. Menunggu sesuatu yang sangat menyebalkan bagiku, saat ku harus bersabar dan terus bersabar menantikan kehadiran dirimu. Dan terjadi lagi